Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimyati dari Dusun Medangan, Kelurahan Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Dagjab tahun 2025 Universitas Negeri Semarang, Fakultas Pascasarjana, dengan nomor NIM 25980 16019. Di sini saya kepanggil PPG PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini sebagai guru kelas 3 di SDI Darul Mutakin, Kelurahan Ngasin, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekian perkenalan saya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Maju. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Sania. Menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Sini berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Maulana Diasa Putra Nahla Dewi Nasiro Sania Maulida Salma. Alhamdulillah, ini pasti semua ya. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa masuk sekolah semua. Masuk ke pelajaran bab berikutnya, yaitu tentang mengenal dunia makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Nggak ada yang tahu? Makhluk hidup itu yang kita semua yang ada di bumi ini yang bisa bernafas. Ya, mari kita nanti saya jelaskan di sini ya. Tentang mengenal dunia makhluk hidup, karena kita apa? Masih belum mengerti apa pengertian tentang makhluk hidup. Sekarang kita belajar bersama tentang makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup itu yaitu ciri-ciri, mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu bernapas. Nah, yang kedua, jadi semua makhluk hidup atau yang bernafas itu dinamakan makhluk hidup. Nah,
Karena apa? Ciri-cirinya bernafas. Yang kedua, membutuhkan makan tanah dan lingkungan. Jadi semua orang, hewan atau tumbuh-tumbuhan semuanya membutuhkan makanan. Jadi itu semua dinamakan makhluk hidup. Karena apa? Membutuhkan makanan. Kalau seperti batu nggak butuh makanan, bukan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu bergerak. Jadi semua makhluk hidupnya bisa bergerak. Yang nggak digerakkan itu ya. Jadi semua makhluk hidup itu ciri-cirinya yaitu bergerak. Seperti manusia berjalan. Ya, ada yang merayap, ada yang berterbangan, terbang seperti apa? Burung, kupu-kupu, belalang, apalagi nyamuk. Itu namanya makhluk hidup. Manusia berjalan. Lalu apa? Lari, melompat. Itu semuanya apa namanya? Ciri-cirinya makhluk hidup. Yang keempat yaitu bisa tumbuh berkembang. Manusia awalnya apa? Bayi. Setelah bayi, anak-anak atau balita. Lalu remaja. Setelah remaja, dewasa. Itu namanya makhluk hidup. Ciri-cirinya bisa tuh bertumbuh. Itu namanya makhluk hidup. Seperti apa? Hewan awalnya telur. Ya, setelah telur menjadi apa? Menetas menjadi anak ayam kecil, masih kecil. Lalu agak dewasa jadi ayam muda, lalu dewasa. Begitu juga contoh hewan, tumbuh-tumbuhan juga bisa bertumbuh. Awalnya jadi bibit, lalu menjadi pohon, lalu berbuah. Itu semuanya makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa? Yaitu menghasilkan turunan. Seperti apa? Ada yang bertelur. Apa? Hewan atau makhluk hidup yang berkembang biaknya dengan bertelur? Ayam, burung, bebek, ular. Nah, semuanya itu dinamakan makhluk hidup karena apa? Berkembang biak dengan bertelur. Dan juga bisa berkembang biak dengan beranak. Apa? Contohnya? Sapi, kucing, kuda, nah, kambing itu semuanya berkembang biaknya dengan cara berak. Peka terhadap rangsangan. Seperti apa? Seperti kita beradaptasi. Adaptasi di sebuah lingkungan. Di lingkungan ini kotor ya. Tapi kita ikut menjadi kotor. Ya. Karena apa? Lingkungan kita kotor. Maka itu juga bisa dinamakan ciri-cirinya apa? Makhluk hidup. Nah, seperti contohnya manusia. Manusia juga apa? Makhluk hidup. Karena apa? Berkembang biaknya dengan apa? Ayo, laki-laki. Berkembang biaknya dengan apa? Orang manusia. Bertelur atau beranak? Awalnya apa? Bayi. Setelah bayi menjadi anak-anak. Lalu remaja, lalu dewasa. Itulah makhluk hidup mengalami siklus namanya. Itulah siklus makhluk hidup. Seperti manusia, hewan, kucing contohnya ya. Lalu makhluk hidup itu tadi membutuhkan makanan bergizi.
hewan juga membutuhkan makanan. Seperti contoh ini, manusia karena butuh tenaga ya sebagai sumber energi, maka dibutuhkan makanan-makanan yang sehat supaya apa? Bisa energi tumbuh pada tubuh kita. Begitu juga tumbuh-tumbuhan juga apa? Butuh makanan, butuh cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya matahari, ada itu tumbuh-tumbuhan nggak ada cahaya matahari itu mati. Seperti tumbuh-tumbuhan, ada yang tahu yang mengalami kekeringan atau apa ya? Tumbuh-tumbuhan yang apa? Butuh matahari ini semua. Soalnya apa? Kalau malam itu mengeluarkan oksigen. Oksigen itu malam, jadi sampai kalau lihat di tumbuh-tumbuhan kalau malam kan apa berudara apa menguap. Kalau pagi juga apa embunnya menjadi air. Itu semua proses apa makanan atau minuman atau apa makhluk hidup membutuhkan makanan atau cahaya matahari. Siklus hidup makhluk hidup dari lahir hingga mati. Jadi sama manusia ini apa akan mengalami siklus makhluk hidup. Jadi rangkaian. Jadi seperti ini, setelah lahir manusia atau hewan yang beranak melahirkan bayi, kemudian atau menetas. Kalau ayam itu menetas, bertelur dulu, lalu awalnya menetas, setelah menetas tumbuh atau berkembang agak besar menjadi anak-anak. Kalau manusia, anak-anak manusia. Kalau ayam, anak ayam seperti burung piye. Nah, itu namanya piye kan di sini ya. Itu namanya tumbuh dan berkembang siklus. Yang ketiga, tumbuh dewasa sampai hingga tua, kemudian mengalami kematian. Akhir dari siklus kehidupan atau makhluk hidup yaitu meninggal. Kita semua juga hewan-hewan setelah bayi menjadi remaja, dewasa, kemudian meninggal. Buah juga begitu. Awalnya kecil, kecut, masih pahit, agak besar, masih kecut juga, tapi sudah besar. Kalau sudah matang tua, ya sudah warna merah, ada yang oranye, itu baru manis. Kemudian kalau kelamaan, lama-lama menjadi gosok. Begitu juga tumbuh-tumbuhan setelah menjadi pendek, besar, kering, mati. Begitu juga apa? Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan semuanya begitu. Mengalami siklus, namanya siklus makhluk hidup. Jadi dari lahir hingga mati. Awalnya itu dari satu biji atau 3 biji sampai taruh di tanah, tanam, kemudian tumbuh berkembang jadi daun-daunan, menjadi tumbuh-tumbuhan, lalu mengeluarkan apa? Buah. Berkembang biaknya itu dengan buah. Keluar buahnya buah jagung. Jadi nanti berbuah jagung banyak. Lama-lama sudah diambil, nanti sudah kering mati. Itulah juga namanya apa? Siklus makhluk hidup. Contoh paling menarik yaitu metamorfosis pada hewan, di mana ada perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis. Seperti apa? Enggak?
metaforsis sempurna dan tidak sempurna seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini namanya apa? Berupa apa? Telur. Berupa telur dulu. Setelah menjadi telur menjadi lama-lama menjadi lava, ulat itu loh ya. Lava atau ulat. Lalu yang ketiga lama-lama nunggu 2 minggu atau 1 bulan menjadi kepompong. Kepompong itu banyak apa enggak? Seperti benang, seperti kapas. Lalu lama-lama menjadi kupu-kupu. Setelah lepas dari kepompong itu menjadi apa? Kupu-kupu yang terbang. Sedangkan yang metaforsis mengalami perubahannya tidak secara langsung atau tidak sempurna, yaitu seperti belalang. Apa? Pertama, belalang bertelur, lalu setelah itu menetas. Nah, menetas jadi hewan sing mirip apa? Mirip belalang. Terus kayak bayi apa iso? Jadi hewan belalang masih menetasnya langsung mirip dengan apa? Dengan belalang tanpa pakai apa, tidak menjadi kepompong dulu, tidak. Tapi apa? Lalu menetas menjadi hewan mirip dewasa. Tapi apa? Masih bayi kecil. Kemudian dewasa. Apa yang mirip dengan belalang? Yang metamorfosisnya tidak sempurna. Belalang, jangkrik, kemudian apa? Kodok. Nah, itu semua contoh-contoh yang metamorfosis yang tidak sempurna. Perjalanan hidup kupu-kupu. Keindahan metamorfosis. Nah, ini yang dicontoh yaitu apa? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu menjadi indah itu mengalami beberapa proses. Pertama, berupa telur. Setelah telur, menunggu beberapa minggu, kemudian menjadi apa? Larva itu menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat, lama-lama kemudian menjadi pupa atau kepompong. Setelah menjadi kepompong, lalu lama-lama menjadi kupu-kupu. Itu sangat indah sekali. Perubahan kecil menjadi sesuatu yang sangat indah, bukan? Nah, itu namanya metamorfosis yang sempurna. Yang di sini adalah yang kita baca itu adalah kupu-kupu tadi. Hewan dan tumbuhan di sekitarmu. Apa saja hewan dan tumbuhannya di sekitar kita? Ada ayam. Ada apa lagi? Kucing, ikan, pohon pisang. Nah, itu semuanya makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Ada caranya. Kalau ayam berkembang biak itu dengan telur. Kalau kucing dengan beranak. Jadi ayam bertelur dulu, kemudian lama-lama menetas, kemudian menjadi ayam kecil, ayam muda, hingga ayam dewasa. Begitu juga kucing. Kalau kucing ini tidak bertelur tapi beranak. Setelah menjadi bayi muda, kemudian dewasa. Ikan cara berkembang biak dengan apa? Telur. Telurnya sangat banyak sekali ya. Jadi ikan berkembang biaknya dengan bertelur. Setelah bertelur, biasanya di perutnya. Kalau sudah waktunya menetas, nanti keluar anaknya. Ya, dari lewat mulut. Kalau tadinya yang tahu itu lewat mulut ya, ada lewat mulut. Jadi kalau ayamnya ini, ikannya ini kalau menetas telurnya itu lewat mulutnya. Kemudian pohon pisang
Dengan apa? Dengan tunas. Jadi tunas yang ada di bawah yang kelapa itu ya, kecil. Kelapa itu tunas, kemudian tumbuh kecil, tumbuh menjadi pohon pisang kecil, udah lama-lama tinggi lalu berbuah. Kita dikasih pakai gambarnya. Mengamati siklus kehidupan makhluk hidup. Itu sampai teliti sampai lihat ada apa? Gambar kupu-kupu siklus makhluk hidup yang berupa kupu-kupu, yaitu berupa apa? Telur, kemudian larva atau ulat, kompon, dan juga berkembang biaknya makhluk hidup seperti ayam. Pertama berupa telur. Setelah telur apa? Embrio dulu. Bertelur, embrio kemudian menetas menjadi ayam berjejak dan menjadi ayam dewasa. Begitu juga tunas pohon pisang, itu ada contohnya. Nah, ini tunas pisang menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian sampai dewasa dan berbuah. Itulah makhluk hidup berkembang biak dengan caranya masing-masing. Masih semangat? Masih. Kalau kita tetap semangat dulu, biar semangat tidak ngantuk. Tetap semangat. Hewan, cara berkembang biaknya hewan ayam. Ya, maksud dari teman, cara berkembang biaknya hewan ayam itu bagaimana? Bertelur, Ya. menetas, dan menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Nah, itu namanya apa? Berkembang biaknya ayam bertelur. Nah. Yang laki-laki. Ayo Mas Daniel. Cara berkelamin. Cara berkembang biaknya kucing itu bagaimana? Bapaknya atau bertelur? Beranak. Bagaimana caranya? Apa aja berkembang biaknya? Ya. Kucing kecil atau bayi. Ya, dari bayi kemudian muda dulu. Jadi dari kucing kecil, kemudian kucing muda, lalu kucing dewasa. Nah, nanti dipelajari lagi. Akhirnya kalau menuju keterangan tentang apa? Berkembang biaknya tumbuhan pohon pisang. Bagaimana cara berkembang biak? Tunas. Ya, lalu tumbuh jadi pohon kecil, kemudian Berbuah. dewasa, tumbuh dewasa dulu lalu berbuah. Itu cara berkembang biaknya apa? Pohon pisang atau tumbuh-tumbuhan. Sudah. Untuk cara menjelaskan apa? Siklus kupu-kupu. Maksudnya maju. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari apa? Ayo maju dulu, maju. Masa.
dari kupu-kupu. Pertama berupa apa? Berupa telur. Kemudian menjadi larva atau ular. Kemudian kepompong jadi telur. Kalau benar satu jadi dapat 20. Kalau betul semua dapat apa? 100. Kita koreksi. Apa saja ciri-ciri utama makhluk hidupnya sudah kita pelajari. Apa tadi yang pertama? Ciri-cirinya bernapas, nah terus bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang, dan berkembang biak, ya. Terus apa? Peka terhadap pasangan. Yang kedua apa? Sebutkan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Seperti contohnya apa? Kupu-kupu. Bagaimana awalnya metamorfosisnya? Lalu keempat, ketiga, bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan? Yaitu dengan cahaya matahari. Apa? Itu tadi dengan cahaya matahari. Terik matahari itu ya. Yang terakhir, berikan contoh hewan yang berkembang biak. Makhluk hidup yang harus dibuka. Ciri-ciri makhluk hidup. Sudah mengetahui tentang makhluk hidup, ciri-cirinya sudah tahu. Tadi apa? Membutuhkan makanan. Ya, membutuhkan makanan. Bergerak. Bernafas. Tumbuh dan berkembang. Lalu Peka terhadap pasangan. Lalu kita juga tadi sudah mengetahui tentang apa? Cara berkembang biaknya ya. Kalau makhluk hidup, kalau manusia itu dengan berat. Kalau ayam telur. Kalau ikan dengan apa? Telur. Kalau ayam bertelur, apa? Ikan bertelur. Kalau yang berat atau seperti apa? Sapi. Sedangkan siklus sama hidup manusia atau makhluk hidup apa? Ada yang dari telur menjadi menetas, gaji, menjadi muda, kemudian gelap,